Oke, jarang-jarang aku nemuin cewek kayak kamu. Kenapa? Jujur, ikhlas. Ya, kebanyakan orang biasanya pamrih, tapi kamu malah justru nolak. Ya, karena saya percaya kalau saya berbuat baik sama orang lain, saya juga akan mendapatkan kebaikan yang sama nantinya. Iya mbak. Oh, Punya kamu kan? jatuh ya? Iya, ada di sini barusan. Makasih banyak. Iya. Mbak, buat mbak. Enggak perlu, enggak perlu. Enggak apa-apa. Kalau misalkan dompet ini hilang, bukan cuma 200.000 yang hilang. Banyak hal yang ada di dalam dompet ini. Nggak apa-apa, serius. Aku ngasih ikhlas. Aku juga ikhlas nolongin. Simpan aja. Nggak apa-apa, santai aja. Aku ikhlas. Enggak, aku nggak bisa terima. Nggak perlu, taruh aja uang kamu. Oke. Nama aku Ferry. Siki. Oke. Jarang-jarang aku nemuin cewek kayak kamu. Kenapa? Jujur, ikhlas. Ya, kebanyakan orang biasanya pamrih, tapi kamu malah justru nolak. Ya, karena saya percaya kalau saya berbuat baik sama orang lain, saya juga akan mendapatkan kebaikan yang sama nantinya. Prinsip yang bagus. Kalau kamu butuh apa-apa, ada kartu namaku. Enggak apa-apa. Kalau kamu butuh, walaupun nggak butuh nggak masalah, disimpan aja kartu nama. Oke. Oh, nggak apa-apa kok. Kayak kamu ketakutan gitu. Enggak. Kamu nggak apa-apa. Aku biasa aja. Aku simpen, aku ambil. Aku nggak jahat, serius nggak. Aku tulus ngasih. Kalau kamu butuh duit, aku kasih lebih. Mungkin tadi kurang. Enggak. Nggak apa-apa, serius. Nggak usah, simpen aja uang kamu. Aku cuma mau ngingetin kalau hati-hati sama barang kamu, jangan sampai jatuh lagi, jangan sampai hilang. Kamu harus perhatian, nggak perlu buru-buru. Oh nggak, aku memang sering teledor gitu, lupa kadang. Ya udah, jangan kayak gitu lagi. Karena nggak semua orang bisa jujur. Bisa aja dompet kamu dibawa kabur kan? Apalagi masih banyak. Oke, kalau kamu butuh apa-apa, butuh kerjaan, atau butuh apapun yang menurut kamu butuhkan, kamu bisa kontak aku. Oke? Kenapa kamu langsung nawarin hal kayak gitu? Emang aku terlihat menyedihkan ya di mata kamu? Oh enggak. Cuman aku berhutang budi aja sama kamu. Oh, nggak perlu. Iya enggak. Menurut aku kamu juga lain sama cewek yang lain. Ya bisa aja orang lain yang nemuin kan dan ngasih itu, bukan aku. Cuma aku kebetulan mau nyebrang dan lihat kamu. Tapi menurut aku apapun yang terjadi di dunia ini enggak secara kebetulan, tapi emang udah ditakdirkan. Iya mas, penting lain kali diubah sikapnya, harus lebih teliti. Makasih banyak udah ngingetin. Atau suruh istri kamu untuk selalu ngingetin kamu. Aku belum punya istri, kali emang tampang aku udah tua ya. Ya bukannya harusnya laki-laki dewasa seperti mas sudah punya pasangan. Aku sibuk kerja. Aku nggak terlalu memikirkan untuk punya istri. Ya walaupun mungkin aku seharusnya udah punya istri, tapi aku belum memikirkan ke sana. Boleh aku tanya satu hal? Iya. Kamu nggak apa-apa? Aku boleh minta tolong? Boleh banget. Gimana? Ini mobil kamu kan? Kamu nggak apa-apa? Tutup. Oke.
kalau ditanya soal aku, kamu bilang nggak kenal ya? Kamu bilang nggak tahu. Cowok ini? Iya. Siapa dia? Oke, oke. Turun ya? Iya, iya. Iya, aku baru keluar. Aku lagi cari orang itu. Iya, iya. Aku pastiin aku bisa ngomong sama mantan istriku itu. Iya, iya. Oke. Mas, Iya. Kenapa, Mas? mobil aku mas, lagi nunggu temen. Oh, alah. Ya udah kalau gitu. Oh iya, Iya mas? rumah Mas di sini. Oh enggak. Kantor aku di sebelah. Oh. Pernah Ayo mas? pernah kelihatan cewek rambutnya agak pirang? Kira. Banyak mah di kantor saya mas. Enggak, bukan di kantor. Tapi mungkin di sekitar sini. Oh, nggak kelihatan sih dari tadi. Oh gitu. Kenapa ya mas? Gak ada. Saya cuma mau ketemu sama perempuan itu. Oh, nggak tahu mas juga. Ya udah. Mas, siapanya cewek itu? Saya teman lama Mas. Oh, nggak tahu mas. Beneran, Masnya nggak kelihatan? Banyak mas yang pirang di sini. Nggak apa. Iya, maksudnya rambutnya panjang sekitar ini loh. Nggak kelihatan mas. Nggak kelihatan. Ya udah Mas. Oke. Siapa dia? Mantan suami aku. Dia nyari kamu. Hei. Kamu nggak apa-apa? Aku antar kamu pulang. Rumah kamu di mana? Takut banget. Oke. Nggak ada aku. Oke? Oke. Aku antar kamu. Aku bikin dia di penjara, aku bikin dia kehilangan kerjaan. Aku bikin dia. Ya udah. Emang salah dia apa? Dia selingkuh. Dia kasar. Dia suka neror aku. Berarti dia udah habis penjara. Nggak apa-apa, kamu aman. Kamu udah nggak kontak lagi sama dia. Bahkan aku pindah. Kenapa dia tahu daerah sini? Tahu kamu bisa nempati rumahku. Enggak. Maksud aku punya rumah dua. Aku mau pulang. Aku punya rumah dua. Kalau kamu mau aman, nggak apa-apa kamu tempati. Aku mau pulang. Aku antar kamu, oke? Kamu sini keluar, ntar ketemu lagi gimana? Aku antar kamu, oke? Santai, tenang. Rumah aku di depan masuk gang, jadi harus jalan kaki. Ya udah, aku antar sampai gang. Pastiin kamu aman, oke? Jalan kaki, oke? Enggak, dia ke arah situ. Rumah kamu di sebelah situ. Oke, aku antar. Sebelah mana rumah kamu? Di depan. Udah sampai sini nggak apa-apa. Gak apa-apa, aku antar. Kamu masih takut? Makasih banyak ya udah nolongin saya. Aku yang masih banyak. Tadi udah nolongin dompet aku. Ya mungkin maksudnya ini. Kebaikan kita bisa dibalas dengan kebaikan lainnya. Ya, nggak masalah sih. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu tinggal hubungi nomor aku aja. Aku bakal bantu kamu.
Iya. Ada motor. Mas, ya. Nah, kamu belum punya anak. Belum. Kamu nikah berapa lama? 3 tahun. Dia selingkuhin. Dia selingkuh. Aku nemuin dia sama perempuan lain. Ya kan aku ada bukti. Akhirnya dia berontak, dia marah. Ya. Sampai-sampai aku nggak bisa buat pisah sama dia dulunya. Buat lepas dari dia aja sulit banget. Sampai akhirnya aku bisa cerai sama dia. Aku ngelakuin banyak cara. Aku minta tolong sama orang-orang yang ya nggak tahu lah. Oke, nggak apa-apa. Menurut aku langkah kamu benar, karena itu untuk keadilan. Seharusnya kamu ada temen. Maksud aku, kalau kamu takut disamperin lagi sama dia kan bahaya, takutnya dia ngelakuin hal-hal yang nggak diinginkan. Aku di sini tinggal dengan sepupu aku. Oh iya? Baguslah kalau gitu. Aku nggak sendiri. Sampai sekarang aku masih nggak berani. Karena ya Edo itu orangnya nekat. Temperamennya tinggi. Dia bisa ngelakuin segala cara. Dia bisa ngehalal segala cara. Udah santai aja. Aku bukan orang jahat. Aku tulus bantu kamu. Karena kamu udah bantuin aku tadi. Memang sepele sih, tapi menurut aku itu hal yang besar. Kalau misalkan dompet aku hilang, aku banyak kehilangan dokumen di situ. Tapi kalau bukan karena Mas Ferry, mungkin aku udah ketahuan sama Edo. Aku yakin dia pasti benci banget sama aku. Dia nyari aku. Dia pasti marah karena aku bikin dia nggak kerja. Harusnya kamu butuh perlindungan hukum. Wih, kamu sama siapa? Hei, Didan ya? Ferry. Pak Ferry apa kabar? Baik. Kalian Ingat aku? Masih inget dong, Pak. kamu kenal dia? Aku kenal. Bosnya dia dulu ada kerja sama aku. Tadi dia ketakutan, katanya dikejar-kejar sama mantan suaminya. Kamu ketemu sama Edo? Nggak sempat ketemu sih. Tadi dia sembunyi di mobil aku. Emang kata Vina tadi bilang kalau Edo emang udah bebas. Tapi kayaknya nih nggak aman deh, Vi. Mending kamu jangan tinggal di rumah itu. Aku nyaranin sih, aku ada rumah satu lagi yang nggak aku tempati. Nggak apa-apa kalau misalkan mau ditempati. Gratis kok. Nanti aja ngomongin itu. Lagian Edo juga kan nggak tahu tempat tinggal aku sekarang dan. Oke. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Kalau butuh apa-apa kamu hubungi Nur aku. Makasih banyak ya Mas Ferry. Oke. Makasih ya, Pak. Oke. Ayo. Iya. Kamu ketemu di mana sama Pak Ferry? Aku nemuin dompetnya jatuh di bawah mobilnya, terus aku panggil dia. Kita ngobrol, dia mau kasih duit, aku nolak. Terus tiba-tiba aku lihat Edo. Aku sembunyi di dalam mobil Mas Ferry. Dia baik, dia nggak bilang sama Edo. Oh, syukur deh kalau gitu dia bisa nolongin kamu. Dia ngasih nomornya, katanya aku bisa ngubungin dia kapan aja. Sampai-sampai dia mau kasih tempat tinggal buat kamu. Itu serius? Ya udah, aku juga nggak bisa nerima itu. Kenapa kamu nggak bisa? Ini situasinya nggak aman. Kalau menurut aku kamu mending. Ya udahlah. Bener kata kamu. Aku harus bisa ngadepin. Kalau aku selalu ngehindar, dia bakal lindas aku terus. Aku harus berani. Aku nggak boleh ngerusak mental aku sendiri. Aku harus nunjukin sama dia aku nggak takut. Semakin dia tahu kalau aku takut, yang ada dia nggak bakal berhenti giniin aku. Kalau emang itu pilihan kamu, nggak apa-apa. Kamu lawan aja. Yaudah kita pulang. Hey,
Apa kabar? Kenapa takut? Trauma. Orang yang masukin aku ke penjara, tapi takut. Aneh. Harusnya seneng dong. Kenapa? Kita udah selesai. Selesai? Iya, udah selesai. Aku udah masuk penjara. Seneng kan? Udah puas kan? Ya itu semua akibat kesalahan kamu. Ada perjanjian di situ. Kalau rumah dan mobil udah aku kasih kan? Nggak ambil itu semua dong. Udah aku kasih ke kamu. Tapi apa? Aku tuh masuk penjara. Ya itu kan ulah kamu. Kamu selalu neror aku. Kamu. Duh, aku pengen nafas, Dok. Udah nafas? Aku pengen kita selesai. Udah. 2 bulan. Udah cukup. Selama ini aku nggak bisa tenang gara-gara kamu. Kamu pikir hidup di penjara tuh enak? Makan makanan sampah kayak gitu. Kamu nggak pengen ngerasain juga? Rasanya senang. Aku punya salah apa sih sama kamu? Hah? Salahmu adalah aku udah ngasih semuanya, tapi kamu tetap masuk di penjara. Enak rasanya masuk penjara. Mau coba? Udah pergi nggak? Enggak. Kalau aku menderita, kamu juga menderita. Ya udah selesai. Belum? Aku nggak pengen ini berlanjut, Dok. Masih cara kayak gitu doang. Aku masuk penjara. Ya kenapa kamu nggak pergi ke perempuan kamu itu? Kenapa kamu masih larinya ke sini? Kamu nyariin aku? Gak asik kalau nggak sama-sama menderita. Mana perempuan kamu? Hah? Ya udah nih, ninggalin kamu kan? Aduh, lepasin. Santai. Lepasin. Aku nggak santai. Kenapa kamu masukin aku? Ya, aku pengen kamu sadar sama apa yang kamu perbuat, Dok. Aku udah janji. Dan aku Udah, stop, nggak usah dibahas lagi. Ya, karena kamu pantas mendapatkan itu semua. Oke. Bahagia? Senang? Hah? Udah, kalau kayak gini nggak akan pernah selesai, dong. Ya, stop. Stop. Biar kamu masuk ke penjara, kan kamu bilang stop. Ya, harusnya kamu bisa berubah. Kamu bilang stop. Kamu nggak tahu kehidupanku di penjara gimana, ha? Harusnya bisa jadi lebih baik lagi, bukannya kayak gini. Aduh, please. Udah ya. Kita udah selesai, jangan sampai Gak aku... akan pernah selesai, aku belum puas. Aku bilang, kalau aku menderita, kamu juga harus menderita. Pasin aku udah nggak punya tenaga Nggak. untuk perdebatin ini semua, Dok. Sedih nggak sih? Aku 2 bulan ini udah biarin kamu hidup tenang. Sengaja aku. Jadi selama ini kamu merhatiin aku. Iya, termasuk adik-adik kamu. Pasin nggak? Coba Pasin, biarin aku pergi. Aku gak main berusaha Nggak. lagi sama kamu. Masih. Hasan mana namanya? Aku cuma megang tangannya doang. Lagian kamu siapa? Udah kamu video? Udah aku video lagi. Halah. Dari dulu kayak gitu. Jam sedikit masuk penjara. Jam sedikit masuk penjara. Laki apa bukan sih kalian itu? Siapa suruh kamu ngancem dia? Hah? Siapa suruh masukin aku ke penjara? Itu gara-gara kamu sendiri. Aku udah ngasihin semuanya. Aku pastiin kamu lebih lama di penjara. Sah. Ingat ya, sekarang ada aku calon suaminya. Serah kamu. Yang penting aku udah puas. Kepikiran enak hidup di penjara. Aku udah ngasih semuanya. Dia masih masukin aku ke penjara. Aku pastiin kamu masuk lagi ke penjara. dengan Silakan. waktu yang lebih lama. Silakan. Mental tempe semua kayak gini. Masukin aku ke penjara lagi. Silakan. Udah tahu pikirin. Udah tenang. Udah, aku pastiin dia masuk penjara lagi. Oke?
kamu masih barang-barang kamu pindah ke tempat aku. Ya, aku serius. Kenapa aku ngajak kamu ke rumah aku? Karena aku benar-benar pengen ninggalin kamu. Karena dengan cara itu aku bisa ngelindungi kamu dari Edo, dari siapapun. Mas Fer, selama 2 bulan ini kita emang dekat. Kamu udah banyak banget ngebantuin aku. Kamu bikin trauma aku seolah-olah udah hilang. Kamu ngasih warna di hidup aku. Tapi banyak hal kita beda banget. Dari apa? Materi? Ya, Dari itu jelas. status? Ya, itu jelas. Kamu tenang aja. Aku gak pernah berpikir ke sana. Dari awal aku ketemu sama kamu, banyak hal positif yang aku lihat dari kamu. Kamu jujur. Kamu lemah. Kadang aku kasihan, tapi aku sayang. Aku nggak pernah ngerasain rasanya ada laki-laki yang begitu perhatian, begitu bersikap lembut. Setiap orang tuh berbeda-beda, punya pemikiran beda-beda, punya perasaan beda-beda. Aku nggak bilang, aku nggak janji juga aku yang terbaik. Tapi aku bakal jadikan diriku terbaik buat kamu dalam hal apapun. Aku nggak tahu apa aku pantas untuk kamu. Kalau aku milih, pasti udah pantas. Karena aku tahu gimana kamu. Meskipun 2 bulan itu menurut aku waktu yang sebentar, tapi aku udah cukup kenal kamu. Mas Fer itu laki-laki yang sempurna untuk saya. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, Sempurna hanya milik Tuhan. Tapi ya, aku tahu itu. aku bakal jadikan semua ini sempurna buat kamu. Ini masih 2 bulan, tapi seolah-olah kamu di sini bikin aku tergantung sama kamu. Aku takut kalau tiba-tiba kamu hilang dari aku. Itu kenapa aku ngajak kamu nikah. Biar gak ada lagi kebimbangan di hati kamu. Aku serius. Dengan aku ngajak kayak gini itu artinya itu bukti kalau aku bener-bener serius banget sama kamu. Mas, aku kasih waktu lagi buat Mas Ferry mikir. Oke? Nggak ada perlu yang pikirin lagi. Aku yakin. Aku udah yakin. Tapi kalau kamu masih mau mikir dengan pernyataanku ini, silahkan. Tapi aku tunggu. Masalah aku rumit. Aku tahu. Kamu pasti capek. Aku yakin setelah kita menikah, mantan suami kamu nggak bakal ganggu kamu lagi. Aku pastiin dia di penjara dan aku bakal ngelindungin kamu. Ya walaupun dalam pernikahan itu selalu ada masalah. Kamu siap nanggung beban itu? Kasih aku waktu untuk menjawab. Ini bukan penolakan, tapi aku juga kasih ruang dan waktu buat Mas Ferry mikir. Oke. Aku tahu ketulusan cinta yang Mas Ferry punya ke aku. Aku ingin lebih mengataskan diri lagi, Mas. Oke. Ya udah. Aku tunggu kapanpun. Apapun jawabannya aku pasti terima. Makasih banyak ya, Mas. Aku beres barang dulu. Jadi gimana? Oke. Nggak perlu terburu-buru. Jujur, selama aku menunggu, aku udah siapin semuanya. Gimana mental aku, perasaan aku. Aku bakal ikhlas apapun jawaban kamu. Yang terpenting... Ya deh, selesaiin dulu ngomongnya. Yang terpenting apa?
pengen tahu. Yang terpenting aku udah berguna buat kamu. Aku udah selalu ada buat kamu. Fer, kayaknya kalau kamu ngomongnya gitu, seolah-olah kamu baru aja nerima sebuah penolakan loh. Enggak, maksud aku bener-bener ikhlas apapun jawaban kamu. Enggak harus karena kamu gak enak sama aku, karena aku udah nolong kamu terus kamu gak enak untuk jawab. Aku setelah beberapa lama gak peduli sama sesuatu, udah selalu ngerasain patah hati, sakit, ketemu sama sosok laki-laki yang baru aku kenal. Dia nggak tahu sama aku, tapi tahu cara gimana memperlakukan aku dengan baik. Dia tahu caranya bikin aku tenang. Siapa? Dia ada di depan aku sekarang. Oke, terus? Aku masih nunggu jawaban kamu nih, Lu. Ya bohong kalau ya bohong kalau aku nggak tertarik sama kamu. Karena selama ini yang selalu ada buat aku itu kamu. Tertarik aja. Nyaman. Aku terlalu bergantung ke kamu. Aku gak pernah membuat seseorang tergantung sama aku. Cuman aku berusaha untuk bisa menolong dia dengan tulus. Nggak ada harapan apapun, nggak ada kepentingan apapun. Karena nyataku memang benar-benar aku tulus. Ketulusan kamu, keikhlasan kamu yang tadinya nggak ada harapan ataupun nggak ada sesuatu sama aku, justru itu membuat hati aku luluh. Maaf, aku kayak gini bukan semata-mata karena aku ada kepentingan dari awal. Aku juga berpikir kalau kamu masih sendiri, kamu bakal terus diganduin sama Edo. Itu juga tujuan aku. Aku pengen jadi pelindung yang seutuhnya buat kamu. Bukan hanya bayang-bayang yang... Dengan kamu tadi bilang kamu mau jadi pelindung buat aku, udah cukup. Kamu udah buktiin semuanya. Kamu udah ngejelasin dengan semua sikap dan tingkah kamu. Dari awal aku gak pernah ragu sama kamu, Fer. Dari awal aku tahu kamu orang yang tepat, tapi aku ragu justru sama diri aku. Apa aku pantas untuk kamu? Bukannya jodoh itu udah di tangan Tuhan. Kalaupun kita kayak sekarang, itu mungkin udah takdir Tuhan. Dan kita nggak bisa ngingkari itu. Kita harus jalani, kita harus hadapi apapun itu. Mungkin ke depan kita nggak bakal mulus-mulus aja. Karena sebuah hubungan, kalau cuma mulus-mulus aja, nggak ada artinya. Kamu siap menerima keadaan aku? Dari awal, aku bilang itu sama kamu. Artinya aku udah benar siap dan ya udah, aku terima. Walaupun ada badai nantinya? Itu tidak menutup kemungkinan. Semua hubungan, apapun itu, pasti ada. Dan kita harus benar-benar siap untuk menghadapi. Dan aku cuma minta sama kamu, kita selalu merangkul, kita selalu beriringan menghadapi semuanya. Aku mau di saat apapun, di saat aku butuh seorang kamu yang selalu ada buat aku. Tangan kamu selalu bisa aku raih. Insya Allah. Aku nggak janji, tapi aku akan jadi yang terbaik buat kamu. Itu yang selalu aku katain sama kamu. Artinya, kamu mau sama aku? Aku mau nikah sama kamu, Fer. Ketulusan cinta kamu, ketulusan hati kamu dan keikhlasan yang kamu perbuat buat aku benar-benar luar biasa. Janji sama kamu, aku bakal jadi laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab, yang selalu ada buat kamu. Mungkin aku nggak sempurna,